Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Isi surat edaran itu adalah anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial. Aksi intimidasi keluarga kepala desa Panggalih di Kabupaten Garut, Jawa Barat terhadap pedagang telur bernama Holis Muslim telah mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin saat dikonfirmasi pada Senin 5 Januari menyatakan pihaknya sudah memanggil camat untuk proses mediasi. Bupati Syakur pun berharap agar pihak Kades dan Holis bisa saling berdamai. Menurut Syakur, sejak setahun terakhir pihak Pemkab Garut sudah memprediksi adanya potensi masalah, yakni kebutuhan pembangunan jalan yang mendesak di wilayah Cisewu. Untuk itu Pemkab Garut sudah mempersiapkan anggaran tahun 2026 untuk melakukan perbaikan. Lebih lanjut, Syakur menduga reaksi keluarga Kades dipicu cara penyampaian Holis yang dinilai kurang berkenan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi mengeluarkan surat edaran atau SE tentang keterbukaan penggunaan anggaran dari tingkat kabupaten, kota, hingga desa pada Senin 5 Januari. Dalam SE terbarunya, KDM mewajibkan seluruh tingkatan pemerintahan untuk mengumumkan anggaran belanja termasuk dana desa secara terbuka melalui media sosial. Selain transparansi anggaran, KDM juga mewajibkan tiap instansi pemerintahan untuk menyampaikan laporan capaian kinerja secara rutin tiap bulan. Menurutnya, keterbukaan sangat penting karena seluruh anggaran yang dikelola pemerintah berasal dari pajak masyarakat di berbagai lapisan. Deddy menekankan bahwa tidak ada alternatif lain dalam menjalankan pembangunan selain dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Ia pun berharap agar kebijakan tersebut dapat memperkuat pengawasan publik dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Jabar. Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Isi surat edaran itu adalah anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram, serta perangkat media sosial lainnya agar diketahui publik secara terbuka. Dalam setiap bulan, kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu. Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI, Polri, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar. Untuk itu, tidak ada jalan bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka, pembangunan yang transparan dan akuntabel adalah dengan cara membangun, menggunakan jaringan media sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil. Semoga jalan ini menjadi jalan terang mewujudkan Jawa Barat istimewa. Assalamualaikum, nih pagi ini kebetulan langsung ketemu Pak Bupati. Selamat pagi Pak Bupati. Pak, ada yang mau pertanyakan katanya, kok Bupati, Wakil Bupati nggak tegas soal galian? Nah, sebenarnya Bapak punya langkah seperti apa? Jadi gini kan, kita tuh negara itu pendekatannya hukum. Jadi tidak bisa spontan tanpa dilandasi kekuatan hukum yang solid. Dalam waktu dekat kita sudah sebenarnya berkomunikasi dengan
dengan Pak Gubernur, dengan dinas provinsi. Ini dalam waktu kita akan melakukan penertiban, ya, cari solusi, investigasi di lapangan seperti apa. Kita tidak akan segan-segan untuk memberikan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu saja kami sangat berpikir memperhatikan masyarakat. Cuma tadi kan ada prosedurnya ya. Nah itu siap ya, selamat sukses ya. Siap, tegas itu bukan marah-marah tapi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hatur nuhun, terima kasih Pak Bupati. Ya, apa orang masih? Gimana? Lagi jemput berapa kan besok? Sok. Besok. Hayang tenar, dirinya dengan jago di media sosial. Hayang sabar. Hayang kumaha? Gara-gara mengunggah kritik soal kondisi infrastruktur dan pengelolaan dana desa melalui media sosial, seorang pedagang telur di Garut, Jawa Barat menjadi sorotan karena diintimidasi oleh keluarga kepala desa. Pedagang bernama Holis Muslin itu diketahui merupakan warga desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Dalam video yang diunggahnya di media sosial Facebook, tampak Holis dimaki-maki oleh sejumlah orang yang diduga anak dan juga keluarga dari kepala desa setempat. Saat dikonfirmasi pada Sabtu 3 Januari 2026, Holis mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada 27 Oktober 2025. Namun video tersebut baru ia unggah pada 31 Desember 2025. Peristiwa bermula saat dirinya hendak bertemu dengan seseorang di wilayah desanya untuk membicarakan urusan akun Facebook. Namun, ternyata pertemuan dilakukan di halaman rumah sang kepala desa di Kampung Pasir Camat. Intimidasi dilakukan oleh 4 orang, yakni istri kepala desa, anak, menantu, serta keponakan. Video intimidasi tersebut direkam oleh teman Holis yang sebelumnya janjian dengannya. Muncul kabar bahwa pihak keluarga kepala desa akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan Holis atas dugaan pencemaran nama baik. Adapun sebelum mendapat intimidasi, Holis rupanya lebih dulu dipanggil oleh Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD Panggalih untuk mengklarifikasi unggahannya di Facebook. Dalam pertemuan tersebut, BPD mengingatkan dirinya agar menyampaikan kritik secara santun dengan tidak menyebutkan nama desa. Saat dikonfirmasi, Ketua BPD Desa Panggalih, Agus Suhendar, menyatakan bahwa pihaknya sudah berulang kali mengingatkan kedua belah pihak untuk menyikapi persoalan dengan kepala dingin. Agus berujar BPD sudah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa, termasuk mengingatkan dan mengevaluasi progres pembangunan yang belum terrealisasi di tahun 2025. Disinggung soal laporan dugaan pencemaran nama baik oleh keluarga kepala desa, Agus membenarkannya. Ia menegaskan bahwa BPD menghormati langkah hukum yang dilakukan pihak Kades ataupun pihak Holis jika ingin melaporkan dugaan intimidasi ke polisi. Viralnya persoalan ini telah ditanggapi oleh Wakil Bupati Garut Putri Karlina melalui unggahan Instagram. Putri Karlina menyatakan bahwa aksi intimidasi terhadap Holis tak dapat dibenarkan. Lebih lanjut dikatakan oleh Putri bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Garut untuk melakukan audit di Desa Panggalih. Adapun Putri sendiri sudah bertemu langsung dengan Holis pada Senin 5 Januari. Pertemuan ini terlihat dalam unggahan media sosial Instagramnya pada Senin hari ini. Dalam unggahannya, Putri mengatakan bahwa warga tak boleh takut untuk menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah. Ia juga mengakui bahwa ada keterlambatan pembangunan di wilayah tempat tinggal Holis. Ya, apa orang masih? Gimana? Lagi jemput berapa kan besok? Sok. Besok. Hayang tenar, dirinya dengan jago di media sosial. Hayang sabar. Hayang kumaha? Ayo mah gara-gara lamuran jelema ya. Ayeuna kasalaki aing laki-laki gitu. Aing mah masalah Anjing, bisa tak goblok. aing sia aing jadi eta nama. Sa. Nah, ayo tika mau risok turun ke hol ke deh. Ayo pembangunan naon? Nah, si Holid. Si Holid. Ya, ayo Anjing. Kalau aing mah kajon kene di imah puasa. ngomong naon si anjing nih dia.
Kenapa sih orang itu nggak bisa belajar dari kesalahan orang lain? Ya kayak yang terjadi yang baru-baru ini viral lagi, hal yang kurang enak dari Kabupaten Garut tentang intimidasi dari oknum kepada salah satu orang yang sering mengkritik gitu. Kan gini ya teman-teman, aku nih pernah punya pengalaman jatuh di lubang yang salah ketika aku marah-marah untuk orang yang seharusnya aku nggak marahin. Terus sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini, baru viral juga di Garut, intimidasi kades kepada orang yang mengkontenkan masalah di desanya. Loh kok yang sekarang bisa kejadian lagi? Apa dia nggak lihat HP apa gimana? Bahwasanya kalau kamu berbuat hal yang salah, terus viral tuh ribet banget loh. Dan salah juga, mengintimidasi itu udah pasti salah. Karena sudah kejadian, nasi sudah menjadi bubur. Semoga oknum yang bersangkutan itu mendapat pelajaran, mendapat hikmah, mendapat kesadaran bahwa marah-marah itu bukan solusi. Ya namanya memilih untuk jadi pimpinan pasti akan berhadapan dengan kritik, pasti akan berhadapan dengan orang yang gak suka, pasti akan berhadapan orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Itu resiko dan itu harus diterima. Ketika mencalonkan aja itu sudah harus menerima konsekuensi tidak disukai orang atau mendengar hal yang kita tidak sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat siang. Jadi bersama dengan siapa? Siapa yang tidak kenal dengan Holis Muhlisin, pemuda asli Panggalih Cisewu yang kemarin mungkin lagi diperbincangkan oleh banyak pihak. Tadi saya ngobrol, tentu saja obrolannya seperti yang sudah teman-teman tahu arahnya kemana. Tapi intinya saya memastikan bahwa masyarakat siapapun bebas mengkritik, boleh membuat konten, tidak usah takut. Yang seharusnya dewasa adalah pemerintahnya, betul tidak? Tuh, aduh ngomong atuh, di konten ini rame. Gimana perasaannya setelah satu Indonesia membicarakan? Senang sekali. Tentunya aduh. Alah, atau ada apa yang ada hal baru yang didapatkan dari kejadian ini? Kalau upami, bahasa Sunda ya. Wih, nanti ada translationnya di bawah. Ya. Upami abdi mah hoyong abdi mah. Ieu teh urang teh dulur kabeh. Betul. Terus ulah aya istilah kandar kakaitan catatan supaan. Peace brother, kita semua bersaudara. Iya, gitu. Jadi pinginnya baik-baik aja ya, semuanya damai-damai aja. Dan juga tadi saya udah ngobrol bahwasanya memang mengakui ada keterlambatan pembangunan di Garut Selatan dan minta sama-sama kita support ya pembangunan Garut Selatan yang memang butuh waktu. Sehat selalu untuk Kang Holis. Salam buat istri dan anaknya, sehat selalu, semoga selalu dilancarkan kebahagiaannya. Hatur nuhun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.